Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami, kepada negara kami dan kepada tanah air kami, keluar dari perbudakan, dari penjajahan bangsa lain. Semoga bekal kemerdekaan ini membawa kami untuk semakin memerdekakan hidup kami, sehingga kami dapat membantu orang-orang lain di sekitar kami sejauh kami dapat dan berusaha. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini bangsa kita, negara kita dianugerahi anugerah yang luar biasa. Kemerdekaan 77 tahun yang lalu, ketika Presiden kita Soekarno memproklamirkan kemerdekaan berkat jasa kaum muda yang menculik Soekarno untuk dipaksa mengungkapkan kemerdekaan. Saudara, tentu sangat berharga dan bermakna bahwa kita semua merdeka. Ya, luar biasa. Perjuangan, pergulatan, dan bangsa yang besar ini, bangsa yang dengan budaya, dengan suku dan kekayaan yang luar biasa, beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, dipersatukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berkat Pancasila, ya, berkat Undang-Undang Dasar 45. Maka ini menjadi suatu nilai yang harus kita bukan hanya dipertahankan tetapi dikembangkan. Perjuangan kita tidak pernah selesai dan belum pernah selesai menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan intoleransi, radikalisme, rasisme, korupsi, ya, kekuasaan yang tanpa batas oleh orang-orang tertentu yang menggunakannya demi kesenangan dan keuntungan pribadi. Saudaraku terkasih, sekali lagi perjuangan kita belum selesai. Apapun juga tugas yang Anda lakukan, saya sebagai pastor, Anda sebagai bapak, sebagai ibu, mempunyai tugas yang luhur dan mulia untuk membaktikan hidup kita bagi anak-anak bangsa kita, supaya mereka merdeka, supaya mereka sadar akan keberdosaan yang menjadi akar dari segala kejahatan yang kita sebut dengan 7 dosa yang melekat dalam kemanusiaan kita. Dan itu menggoda kita semua, kesombongan, ya, kemarahan, kemalasan, ya, kikir, serakah, cabul, dan iri hati. Ya. Ini semua adalah suatu tantangan, suatu pergulatan kita untuk memurnikan hidup kita, pelayanan kita. Kalau semua ini terjadi, maka kita bisa menghayati cinta kita kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan cinta kita kepada sesama manusia. Ya, dua garis yang ke atas dan ke samping yang menjadi tanda salib bagi kita. Di tengah kita baru saja viral masalah yang salah satu pelik sekali, di mana seorang pejabat pemerintahan, sebuah orang pejabat institusi polisi yang menggunakan kekuasaan demi kemenangan, kesenangan dia sendiri. Dan juga banyak hal dilihat di dalam masyarakat kita tentang koruptor, ya. Entah itu koruptor dengan maksud di perusahaan atau bisnis, tetapi juga koruptor di mana bahkan urusan agama pun dijadikan bahan salah urus dan korupsi. Semoga saudaraku terkasih, sekali lagi kita masih berjuang dan bergulat. Setiap dari kita berjuang dan bergulat untuk mengalahkan dosa, kelemahan, dan keterbatasan kita. Semoga Anda dan saya, kita semua menghayati kemerdekaan dengan sungguh melihat bahwa kita harus selesai, ya, dalam hidup ini untuk bisa paling tidak memiliki kesadaran STM, sadar, tahu, dan mau. Sadar, tahu, dan mau untuk berubah, untuk menjadi murid Yesus seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita, Anda dan saya, dan kita semua berjuang untuk memasuki kemerdekaan dan memberikan sumbangan kemerdekaan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, membawa anak-anak kita ke masa depan yang baik, membawa anak-anak kita untuk
menghadapi masa depan dengan sikap yang mandiri, sikap yang kreatif, sikap yang inovatif, tapi jujur terhadap hati nurani, jujur terhadap diri sendiri, dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih-Nya, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.